الليل عن الصباح فنادى المنادي بحي على الفلاح وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadratul Fadilatul Muhtaramin, segenap jamaah salat Jumat yang berbahagia, tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita dan niat kita hadir dan duduk di tempat ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua yang istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnah dan ajarannya, kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul husna. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa ketik berpesan dan berwasiat kepada para jamaah semuanya, juga untuk diri kami pribadi, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita benar-benar takut kepada Allah dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan lapang atau sempit, kita tetap mengedepankan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup di muka bumi ini, kelak nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu rukun daripada khutbah adalah menyampaikan pesan takwa, baik itu pesan takwa untuk diri kita pribadi dan juga untuk para jamaah semuanya. Banyak sekali definisi takwa yang telah didefinisikan oleh ulama-ulama. Yang terkenal definisi takwa yang selama ini kita ketahui adalah kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi dalam hal ini, pada kesempatan kali ini, Khatib akan sedikit mengupas mengenai definisi takwa menurut Imam Ali karramallahu wajhah, atau yang sering kita sebut dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mempunyai pandangan tersendiri mengenai definisi takwa, mengenai pengertian takwa. Menurut beliau, takwa itu berarti 4 hal yang harus didapat kalau orang sudah mengaku bertakwa kepada Allah. Yang pertama, orang yang bertakwa, ia harus al-khawf bil jalil. Ia harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Selalu ada perasaan takut dalam hatinya ketika ia meninggalkan sholat, ketika ia meninggalkan majlisnya, ketika ia tidak berpuasa, ketika ia selalu menjalankan maksiat yang dilarang oleh Allah. Ada perasaan takut dalam hatinya. Itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa ia takut?
karena ia menyadari bahwasanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun atau perbuatan apapun yang kita perbuat yang keluar dari lisan kita kecuali kanan dan kiri kita terdapat malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal ibadah kita. Di dalam hatinya ada muraqabah. Apa itu muraqabah? Perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, ia tetap mengedepankan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa takut dengan Allah yang Maha Mulia, tidak merasa takut dengan manusia, tidak takut dengan jabatannya, tidak takut dengan hilangnya hartanya, tidak takut dengan hilang kehormatannya. Karena ia takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengaku bertakwa kepada Allah, tidaklah kita mungkin takut lagi atas hilangnya usaha kita. Sementara saat ini kita seringkali merasa takut dipecat oleh perusahaan kita. Kita seringkali meninggalkan kewajiban kita hanya karena kita takut kehilangan usaha kita, kehilangan uang kita, kehilangan rezeki kita. Tidak. Orang yang bertakwa hendaklah ia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia yakin dunia hanyalah sementara, dunia hanyalah tipu daya, kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang bertakwa hendaklah ia al-iman bil tanzil. Ia senantiasa beriman kepada Allah dengan apa yang Allah turunkan kepadanya berupa Al-Qur'anul Karim. Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, ia tidak pernah melepaskan hidupnya dari Al-Quran. Terlebih lagi, takwa ini adalah salah satu tujuan utama untuk kita menjalankan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa kita berhasil, kalau ibadah puasa kita sesuai dengan iman dan wahyisaban, sesuai dengan yang Allah harapkan, penuh dengan kehati-hatian puasa kita, hanya mengharapkan ridho dari Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, niscaya ia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah ia senantiasa tidak bisa lepas dari Al-Quran. Hidupnya selalu terpaut dengan Al-Quran. Merasa kurang apabila hari ini ia belum memegang Al-Quran, belum membaca Al-Quran. Sementara dari kita, banyak sekali di kita yang tiap harinya ia tidak sempat untuk memegang Al-Quran. Atau mungkin satu minggu ia belum pernah membaca Al-Quran. Atau mungkin ada orang yang 1 bulan full dia tidak pernah membaca Al-Quran, dan dalam hatinya tidak ada perasaan bersalah, ia tidak perasaan menyesal, tidak ada perasaan berdosa ketika dia tidak pernah menyentuh Al-Qurannya. Padahal Al-Quran adalah sesuatu yang dapat menolong kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di saat kita butuh pertolongan pada saat yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya kelak di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, definisi takwa menurut Imam Ali karamallahu wajhah adalah al-ridha bil qalil. Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, hendaklah ia ridho dengan segala pemberian Allah, walaupun itu sedikit. Rizkinya tidak pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Selalu merasa qanaah, selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena kenapa? Karena ia menyadari ketika ia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya nikmat Allah akan terus mengalir kepadanya. Na'udzubillah, kalau ia berkufur, ia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, ia kufur akan nikmat Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah, sesungguhnya azab Allah pun akan pedih baginya. Ketika kita bersyukur, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima, kita ikhlas, kita lapang dada, karena kita meyakini kesenangan yang kita dapat di dunia hanyalah sementara. Karena sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang ada pada diri kita. Al-ghina laisa bikathratil amwal, walakin al-ghina ghinan nas. Kekayaan yang hakiki bukan hanya kekayaan bersifat harta benda, bukan.
Tapi kekayaan yang hakiki adalah tenangnya hati kita, damai dan sejahteranya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa cukup, merasa berkah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari apa yang kita miliki. Itu adalah keberkahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, definisi takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu adalah al-istiqdad bil yawmir rahim. Orang yang mampu bertakwa kepada Allah, niscaya ia benar-benar akan selalu menyiapkan hari kepulangannya kepada Allah atau hari kematiannya. Kita mengaku beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kita mari bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap hari kita menyiapkan untuk hari kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kematian kita. Karena sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kita kapanpun itu. Kita tidak tahu kapan ajal datang kepada kita. Tidak ada jaminan orang yang sakit lama dia lantas dia akan meninggal terlebih dahulu, tidak. Tidak ada jaminan pula orang yang masih muda dia akan panjang umur, tidak. Tidak ada jaminan orang yang senang berolahraga yang badannya kuat masih muda dia akan hidup lama, tidak. Karena ketika ajal datang kepada kita, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kita takuti, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kita, pasti akan datang kepada kita. Hasil kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar akan menyiapkan hari kematian kita dengan sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.